It's all covered in today's China Truths. Topik infeksi virus corona baru kembali meningkat di China daratan telah menjadi topik hangat, memicu diskusi sengit. Banyak orang mengatakan bahwa mereka terinfeksi dan mempertanyakan apakah virus corona baru selalu ada. Namun pihak berwenang PKC berdalih bahwa itu hanyalah influenza. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura melaporkan kenaikan tajam kasus COVID-19 baru dengan beberapa kematian tercatat. Di Thailand, antara tanggal 28 April dan tanggal 4 Mei tahun 2025, terdapat 1.792 rawat inap dan 12 kematian akibat COVID-19. Menjadikan jumlah total kematian tahun ini menjadi 93. Di Vietnam, 3.399 kasus baru dilaporkan pada tanggal 5 Mei tahun 2025. Jumlah harian tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Di Singapura, dari 23 hingga tanggal 29 April tahun 2025, terdapat 22.651 infeksi baru dengan 568 rawat inap dan 15 pasien di ruang perawatan intensif. Wabah ini semakin serius, mendorong publik dan pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan guna menahan penyebaran. Pada tanggal 8 Mei, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, PKC merilis data yang mengkhawatirkan dari pemantauan Sentinel Penyakit Menular Saluran Pernapasan Akut Nasional untuk bulan April tahun 2025. Hasilnya menunjukkan tren yang mengganggu. Tingkat positif deteksi virus corona baru melonjak pada bulan April dengan Provinsi Selatan menunjukkan tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Utara. Mengejutkan, terlepas dari wilayahnya, virus corona baru menduduki peringkat teratas dalam tingkat deteksi di antara kasus penyakit mirip influenza di klinik rawat jalan. Pada minggu ke-18, virus ini telah menjadi patogen yang paling sering terdeteksi pada individu berusia 15 tahun ke atas, menandakan kebangkitan serius yang tidak dapat lagi diremehkan oleh pihak berwenang. Pada tanggal 12 Mei, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Distrik Chaoyang di Beijing mengumumkan bahwa aktivitas virus corona baru saat ini di wilayah tersebut sedang meningkat dan jenis epidemi terutama adalah cabang seri NB1. Cabang seri NB1 dari jenis epidemi juga termasuk dalam cabang baru dari varian XDV. Rumah sakit di mana-mana kewalahan dengan pasien. Baru-baru ini, banyak warga melaporkan bahwa banyak orang di sekitar mereka mengalami gejala seperti demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk, del, dan jumlah orang yang pergi ke rumah sakit untuk memeriksa virus corona baru meningkat secara signifikan. Banyak orang telah melakukan tes asam nukleat dan terinfeksi virus corona baru. Beberapa orang mengatakan tenggorokan terasa sakit seperti tergores dan mereka benar-benar kehilangan indera perasa dan penciuman. Hari ini, topik infeksi virus corona baru yang kembali meningkat telah menyebabkan diskusi sengit. Seseorang berkata, cucu perempuan saya, yang berusia lebih dari 1 bulan, demam setelah pergi keluar selama 2 hari pada tanggal 1 Mei. Dokter mengatakan dia terinfeksi virus corona baru. Bayi saya berusia 1 tahun dan saya tidak tahu di mana dia terinfeksi. Dia demam selama 2 hari 2 malam. Saya pikir itu influenza A atau influenza B. Ketika saya pergi untuk memeriksanya, saya mengetahui bahwa itu adalah virus corona baru dan kemudian dengan cepat menginfeksi kami. Benarkah, pada bulan Mei, 2 orang lanjut usia di sekitar saya terkena flu berat. Kakek rekan kerja saya meninggal dan saya mendengar musik duka di dekat unit saya. Semua ini terjadi dalam setengah bulan terakhir. Saya hampir kehilangan separuh hidup saya. Sudah lebih dari sebulan dan saya belum sepenuhnya pulih. Saya sudah batuk selama lebih dari sebulan. Saya batuk begitu saya bicara dan tidak bisa berhenti. Ada juga kasus di utara, tapi kami tidak tes lagi. Saya sudah batuk selama setengah bulan. Memang banyak kasus virus corona baru. Saya pergi berbelanja sebelum tanggal 1 Mei dan pilek. Tenggorokan saya sangat sakit sampai saya ingin mati. Saya pergi ke rumah sakit untuk dites virus corona baru. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan gejala yang sama dan suara batuk memenuhi udara. Saya juga positif, sakit tenggorokan, demam, dan saat ini saya isolasi di rumah. Suara batuk di kereta bawah tanah pagi hari bersahutan. Sudah berakhir, saya belum pulih dari gejala sisa infeksi saya pada akhir tahun 2022. Dan ini datang lagi. Saya juga, tenggorokan saya sakit seperti terbakar. Sakit selama 5 atau 6 hari, tetapi mulai kambuh setelah hanya 5 atau 6 hari. Saya pergi untuk infus hari ini. Setelah botol kedua, tenggorokan saya sangat pahit sampai saya merasa sakit dan mulut saya terasa seperti obat.
Orang lain berkata, rumah sakit penuh dengan orang-orang yang mencari nodul paru-paru dan penyakit paru-paru. Sebenarnya, itu selalu ada, tetapi sekarang rumah sakit tidak akan memberitahu Anda bahwa itu COVID-19. Semuanya influenza. Pada akhir tahun 2019, epidemi virus PKC pecah di Wuhan. Karena penyembunyian PKC, epidemi ini menjadi pandemi global, menyebabkan banyak kematian. Pada akhir tahun 2022, PKC mencabut blokade epidemi dan rumah sakit tidak lagi melakukan tes COVID-19. Mengenai infeksi berulang pada masyarakat, pihak berwenang mengatakan bahwa mereka terinfeksi influenza A, influenza B, pneumonia mycoplasma, virus influenza. Pada bulan April tahun 2025, orang-orang di banyak tempat mengungkapkan kepada NTD bahwa epidemi baru telah muncul dan hampir semua orang dewasa dan anak-anak di sekitar mereka terinfeksi dan rumah sakit penuh sesak. Selain itu, banyak orang menderita penyakit kardiovaskular dan orang-orang dari segala usia meninggal mendadak. Wu, seorang penduduk Zhujiang Jiangxi, mengatakan bahwa banyak orang terkena pilek dan demam dan anggota keluarganya juga mengalaminya dengan demam lebih dari 39 derajat. Cukup banyak orang di kampung halaman saya yang demam dan butuh waktu lama untuk sembuh. Beberapa orang baru saja meninggal di desa kami. Saya juga positif sakit tenggorokan demam dan saat ini saya isolasi di rumah. Kebanyakan orang sudah menerima 3 hingga 4 dosis. Suara batuk di kereta bawah tanah pagi hari bersahutan. Sudah berakhir. Saya belum pulih dari gejala sisa infeksi saya pada akhir tahun 2022. Dan ini datang lagi.